Kami menggunakan bagian pembekuan dan menonaktifkan fungsi sebelumnya dalam latihan. Mari kita lihat lebih dekat cara kerjanya, perbedaannya, dan juga pertimbangkan beberapa fungsi lagi dari grup ini. Buka latihan 06 fungsi tambahan. Di sini kami memiliki 3 sampel ini, terdiri dari bagian-bagian yang dijahit bersama. Untuk kenyamanan pekerjaan, saya akan menutup perpustakaan dan pergi ke jendela 3D. Mari kita mulai dengan fungsi freeze yang sudah sedikit kita kenal. Terapkan fungsi freeze dengan bagian yang dirakit pada sampel pertama. Untuk melakukan ini, saya klik kanan pada bagian tersebut dan pilih fungsi freeze dari menu konteks, atau bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl K. Bagian saya berubah menjadi biru, yang memberitahu kita bahwa itu sudah di-freeze. Saya akan menjalankan simulasi. Bagian beku tetap tidak bergerak dalam proses simulasi. Kita tidak dapat memindahkannya, tetapi program melihat jaringannya dan detail lainnya berinteraksi dengan yang di-freeze. Juga bagian lain tetap dijahit ke bagian ini. Dengan simulasi terpasang, saya dapat memindahkan atau memutarnya bagian yang sudah di-freeze. Menggunakan alat. Saya menjalankan simulasi, dan seperti yang kita bisa lihat, bagian yang beku atau freeze tidak bergerak, tetapi komponen lain tetap bergerak. Anda dapat unfreeze dengan tombol kanan mouse dan memilih unfreeze. Atau lagi gunakan kombinasi tombol Ctrl K. Selanjutnya, mari kita beralih ke fungsi penonaktifan pola. Ada 2 jenis. Satu, Anda hanya dapat menonaktifkan bagian atau pola. Atau, Anda dapat menonaktifkan bagian atau pola dan jahitannya. Mari kita beralih ke sampel kedua, dan pertimbangkan fungsi nonaktifkan pola saja, atau menonaktifkan hanya detailnya. Pilih bagian tengah, tombol kanan mouse, fungsi nonaktifkan pola saja, atau Anda bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus J. Detailnya menjadi sangat ungu, tembus pandang di jendela 3D. Penonaktifan ini menghapus atau menghilangkan bagian dari tampilan. Di area kerja tidak melihatnya. Kita tidak perlu melakukan pengaturan mesh atau jaring pada tahap ini. Dan bagian ini tidak terpengaruh oleh simulasi. Bagian lain di sebelahnya dalam simulasi berperilaku seolah-olah bagian yang dinonaktifkan tidak ada sama sekali. Misalnya bagian dengan rakitan menggantung dengan bebas, saya dapat memperbaikinya sesuai keinginan. Dan bagian yang dinonaktifkan tidak mengganggu ini. Tetapi pada saat yang sama, jahitan yang dijahit dengan bagian lain mempertahankan efeknya. Dan bagian bawah tetap dijahit dengan cara yang sama seperti bagian atas. Saya ingin mencatat bahwa bagian yang dinonaktifkan tidak benar-benar menjadi transparan. Pada render, kita akan melihatnya dengan tekstur seperti detail lainnya. Warna transparan ungu di jendela 3D ini adalah sebutan teknis sehingga kita bisa melihat bahwa itu dinonaktifkan di sini. Seperti ketika dibekukan, warna biru. Mari kita beralih ke versi kedua dari fungsi nonaktifkan. Nonaktifkan pola dan menjahit. Nonaktifkan bagian dan jahitannya. Terapkan. Fungsi ini berfungsi seperti yang sebelumnya. Tetapi jahitan bagian yang dinonaktifkan juga akan berhenti bekerja. Saya menjalankan simulasi. Bagian bawah jatuh. Karena jahitan yang ada di antara itu dan bagian yang dinonaktifkan telah dinonaktifkan. Jahitan yang dinonaktifkan berganti warna putih. Bagian atas juga tidak dijahit sekarang, dan jika saya menariknya kembali, kami melihat benang putih jahitan. Bagian yang dinonaktifkan tidak jatuh. Simulasi tidak bertindak sekarang, tetapi detail lainnya tidak melihatnya dan berperilaku seolah-olah tidak ada.
Bagian yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali menggunakan fungsi aktivasi. Klik kanan dan pilih aktifkan atau gunakan kombinasi tombol Ctrl plus J. Tetapi harap dicatat bahwa jika bagian Anda yang dinonaktifkan dijahit ke orang lain dan jauh dari mereka, maka Anda mungkin memiliki situasi seperti milik saya, yaitu ada bagian terhubung sangat tajam satu sama lain dan ini dapat mengganggu simulasi produk Anda. Jadi ingatlah ini, pindahkan bagian-bagian terlebih dahulu, lebih dekat satu sama lain. Dan jika ada yang salah, Anda dapat menempatkan kembali bagian-bagian dan mensimulasikannya kembali sehingga semuanya sesuai kebutuhan. Saya juga mengaktifkan bagian kedua yang dinonaktifkan dengan mengaktifkan. Ada beberapa fungsi lagi yang dapat membantu kita bekerja. Yang pertama adalah property strengthen kekuatan atau perkuat detailnya. Kami bertindak dengan cara yang sama. Saya klik kanan pada bagian tersebut dan pilih perkuat atau gunakan kombinasi tombol Ctrl plus H. Fungsi ini membuat bagian lebih tahan lama, elastis. Bagian itu dicat dengan warna oranye. Tapi warna ini hanya akan terlihat di jendela 3D. Di render, detailnya akan terlihat seperti biasa. Bagian tetap bergerak dalam simulasi, berinteraksi dengan orang lain seperti biasa, tetapi hanya memperoleh struktur yang lebih kuat dan lebih elastis. Untuk menghindari efek ini, kita gunakan Unstrengthen. Fungsi selanjutnya adalah fungsi Solidify atau Harden. Fungsi ini bisa dikatakan untuk membuat bagian menjadi kaku. Klik kanan pada bagian tersebut dan pilih Solidify. Kekerasan dapat disesuaikan dalam parameter. Jika kita meningkatkan parameter kekuatan di bagian pemadatan bagian kita secara maksimal di editor properti, maka bagian tersebut akan terlihat hampir seperti karton. Jalankan simulasi dan lihat bagaimana perilakunya. Bagian tersebut akan mempertahankan bentuknya, tetapi berpartisipasi dalam simulasi. Anda dapat memindahkannya atau bagian yang dijahit dengannya. Sekarang saya akan menghapus jahitan antara bagian ini dan yang lain. Pergi ke jendela 2D, nyalakan edit menjahit dan lepaskan jahitannya. Jendela 3D belakang. Saya menjalankan simulasi dan melihat bagaimana bagian ini akan berperilaku. Bagian telah jatuh, tetapi bentuknya tetap sama. Kita bisa memindahkannya dan itu akan tetap seperti dalam praktiknya. Anda dapat menghapus efek ini dengan Unsolidify. Klik kanan pada bagian tersebut dan pilih Unsolidify. Bagian atau komponen dikembalikan kondisi aslinya. Semua fungsi yang baru saja kami jelaskan dapat diterapkan detail tidak hanya di jendela 3D, tetapi juga bisa di jendela 2D. Lakukan sesuai keinginan. Aktifkan tool Transform Pattern. Kita dapat memilih satu atau beberapa bagian atau komponen. Tekan Shift, lalu klik kanan, dan di menu kami menemukan fungsi penonaktifan, pembekuan, dan penguatan kami. Semua fungsi tersebut dapat bermanfaat bagi kita dalam proses kerja. Beberapa di antaranya akan kita terapkan dalam praktik dalam pelajaran berikutnya, dan selebihnya bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan.